Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun, Mbah Mun, adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran 28 Oktober 1928 itu memiliki banyak santri dan murid, salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Pondok Pesantren Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Mun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Mari kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Mekah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang pertama, karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tidak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun di sela-sela acara. Mbah Maimun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jamaah. Tak lama, hujan deras berhenti dan membuat takjub para jamaah. Kedua, karomah Mbah Maimun melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadholan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fadholan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syadzili di Mesir. Kiai Fadholan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun di sana sangat terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun, maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan itu tiba dalam waktu 2,5 jam yang biasanya ditempuh sampai 9 jam. 3. Karomah Mbah Maimun, mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sangat sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. Keempat, karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihissalam.
saat dia masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ketika itu Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. Kelima, karomah Mbah Maimun menyembuhkan penyakit. Kiai Fadolan menyaksikan sendiri karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. Keenam, menipu. Restoran Mesir terbakar. Kiai Fadolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syadzili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pon Mesir pada Kiai Fadolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pon Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita." Masya Allah. Tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegarrejo bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikun akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya pada 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Sodikun baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa, akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun Mbah Mun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekedar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu, rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Assegaf. Namun, sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut, lalu berkata, "Antum Assegaf, antum BSA bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut terkejut, lalu bertanya, bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Kemudian
mereka diajak masuk ke ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut, lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru kepada Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam Mbah Mun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Mbah Mun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Mun. 11. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Mun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Mun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Mun sedang berada di salah satu hotel di Mekah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun lalu bertanya, sampai kapan Mbah Mun menetap? Lalu Mbah Mun menjawab, sampai tanggal 5. Namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya, awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari, padahal saat itu musim kemarau. 12. Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain, tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan, seperti saat baru saja dibagikan. 13. Amalan pelaris dagangan sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita, namun Mbah Mun melarang dan menyuruhnya agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai berkembang pesat. Geliat jual belinya kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.